Bayangin kalau kamu nggak mandi pakai air selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kulit kamu justru dibilang paling cantik, paling sehat, dan paling glowing satu benua. Terdengar mustahil atau malah terdengar jorok? Eits, jangan salah sangka dulu. Di saat kita ribet beli skincare berlayer-layer, mulai dari toner, serum, sampai moisturizer yang harganya bikin dompet menangis, ada sekelompok perempuan hebat di belahan dunia lain yang punya rahasia kecantikan jauh lebih ekstrim tapi sangat efektif. Mereka nggak butuh air setetes pun untuk membersihkan diri. Rahasianya, asap dan tanah merah. Selamat datang di dunia suku Himba, sebuah komunitas yang tinggal di Namibia Utara, wilayah Kunene yang gersang, panas, dan penuh debu. Di sini, air adalah barang yang lebih berharga daripada emas. Kalau kamu tinggal di sana, jangankan buat mandi 2 kali sehari sambil nyanyi di bawah shower, buat minum aja perjuangannya luar biasa. Tapi uniknya, keterbatasan air ini justru melahirkan tradisi kecantikan paling ikonik. Kamu mungkin sering lihat foto-foto perempuan dengan kulit kemerahan yang berkilau dan rambut yang dijalin unik dengan tanah merah. Itulah identitas mereka. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya mereka menjaga kebersihan tanpa air? Gimana rasanya kulit yang nggak pernah kena sabun tapi tetap halus? Dan yang paling bikin penasaran, apa benar mereka nggak bau matahari? Mari kita bongkar rahasia di balik tradisi mandi asap ini secara mendalam. Kita bakal menyelami bukan cuma soal cara mereka dandan, tapi juga filosofi hidup, psikologi di balik warna merah, dan alasan kenapa definisi cantik itu nggak pernah bisa dipatok cuma dari satu standar doang. Pertama-tama, kita harus paham dulu lingkungan tempat mereka tinggal. Namibia itu wilayahnya gersang banget. Tanah Kunene, tempat suku Himba menetap, adalah daerah semi gurun. Di sana, matahari seolah-olah cuma sejengkal di atas kepala. Suhu udara bisa sangat ekstrim. Panas menyengat di siang hari dan dingin menggigit di malam hari. Dalam kondisi seperti ini, air benar-benar dikhususkan untuk kelangsungan hidup manusia dan hewan ternak mereka. Mandi pakai air dianggap sebagai pemborosan. Secara naluriah dan turun-temurun, mereka akhirnya menciptakan sistem kebersihan yang selaras dengan alam sekitar mereka. Para perempuan Himba dikenal sebagai penjaga tradisi yang sangat kuat, tetap mempertahankan gaya hidup leluhur mereka. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan Otchize. Ini adalah ramuan rahasia mereka, campuran antara lemak mentega hewani yang sudah dihancurkan dengan bubuk batu oker merah yang kaya akan oksida besi. Proses pembuatannya pun gak sembarangan. Mereka menghancurkan batu oker itu sampai jadi bubuk halus, lalu mencampurnya dengan lemak mentega sampai teksturnya seperti krim pasta. Pasta inilah yang mereka oleskan ke seluruh tubuh setiap pagi. Dan hasilnya luar biasa. Kulit mereka jadi punya warna merah yang dalam, berkilau saat terkena sinar matahari, dan yang paling penting, pasta ini berfungsi sebagai sunscreen alami tingkat tinggi untuk melindungi dari radiasi UV. Di tengah gurun yang bisa membakar kulit dalam hitungan menit, pasta Otchize menjaga kelembaban kulit agar nggak pecah-pecah dan bahkan menjauhkan mereka dari gigitan serangga atau nyamuk. Jadi mereka jauh dari kata kotor. Tapi gimana dengan urusan mandi? Inilah bagian yang paling menarik. Mereka melakukan apa yang disebut dengan mandi asap. Bayangin, kamu duduk di depan sebuah badah kecil berisi arang panas yang ditaburi dahan pohon komifora. Tanaman ini kaya akan minyak atsiri alami. Begitu asapnya mengepul, para perempuan Himba bakal membungkuk di atas wadah tersebut, menyelimuti tubuh mereka dengan kain tebal sehingga asapnya menyelimuti seluruh pori-pori. Efeknya mirip kayak kita kalau lagi sauna atau steam di tempat spa mahal. Panas dari asap itu memicu keluarnya keringat. Nah, keringat inilah yang membawa keluar kotoran dari dalam pori-pori yang kemudian bereaksi dengan Otchize. Setelah merasa cukup terasapi, mereka bakal membersihkan sisa-sisa pasta lama dan kotoran pakai alat pembersih kecil, lalu mengoleskan pasta Otchize yang baru. Hasil akhirnya, tubuh yang bersih, glowing maksimal, dan wangi khas tanah. Banyak pelancong yang pernah berinteraksi langsung bersaksi kalau mereka sama sekali nggak bau keringat yang asam. Justru baunya sangat menenangkan dan alami, seperti bau tanah yang segar bercampur rempah kayu. Kenapa sih harus warna merah? Bagi suku Himba, warna merah itu suci, melambangkan darah dan tanah. Darah adalah simbol kehidupan dan kesuburan,
sementara tanah adalah ibu yang memberikan tempat tinggal. Di dunia modern, kita pakai makeup buat menutupi kekurangan. Tapi buat perempuan Himba, Ochize adalah cara mereka merayakan diri mereka sendiri, status mereka, dan hubungan mereka dengan bumi. Ini adalah identitas yang kuat. Rambut mereka juga sebuah karya seni arsitektur. Mereka membungkus rambut dengan pasta oker dan lemak, menjalinnya jadi bentuk-bentuk tertentu yang menandakan status sosial, seperti hiasan RMB dari kulit kambing. Tanpa bicara pun, sesama anggota suku sudah tahu siapa kamu dan apa statusmu di masyarakat melalui gaya rambut tersebut. Ini adalah bentuk komunikasi visual yang sangat efektif di tengah kerasnya alam. Bersih adalah kondisi di mana tubuh kita sehat, terlindungi, dan selaras dengan lingkungan. Di tengah krisis air dunia, tradisi mandi asap ini memberikan kita pelajaran tentang adaptasi dan kolaborasi dengan alam. Mereka merasa cantik dengan kulit merah mereka. Ada kekuatan psikologis yang besar ketika seseorang merasa nyaman dengan identitasnya tanpa perlu validasi dari luar, terutama di era media sosial yang penuh standar palsu. Proses bersolek dengan Ochize biasanya dilakukan bersama-sama di pagi hari. Sambil mengoleskan pasta, mereka bercerita, tertawa, dan berbagi tips. Ini adalah momen bonding yang sangat kuat dan komunal. Berbeda dengan pria Himba yang fokus pada urusan menggembala ternak. Sapi bagi mereka adalah tabungan, status, dan bagian dari upacara adat. Pria boleh mandi air jika tersedia, namun tetap jarang karena kelangkaan. Sayangnya, modernisasi mulai mengetuk pintu. Banyak anak muda yang mulai sekolah di kota dan merasa malu dengan tradisi ini. Tantangan besarnya adalah gimana tetap modern tanpa kehilangan akar budaya yang berharga. Rahasia cantik sejati itu bukan soal merek produknya, tapi soal konsistensi dan pemahaman kita terhadap kebutuhan tubuh. Suku Himba mengajarkan kalau menjadi merah adalah puncak kecantikan yang menyatu dengan bumi. Mereka nggak butuh filter Instagram karena Ochize dan asap sudah memberikan filter tercantik. Kecantikan sejati itu abadi, tak lekang oleh panas matahari, dan tak butuh setetes air pun untuk bisa bersinar.